Sebelumnya, aku ucapan congratulations buat teman-teman semua yang sudah berhasil lolos sampai di tahap daerah akhir ini karena ini berhubungan juga dalam penetapan NIP CPNS teman-teman. Dan di masa pemberkasan ini ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku baik di Instagram maupun di TikTok ataupun juga di YouTube yang bertanya gitu ya tentang pemberkasan akhir ini. Oke, mungkin di sini aku agak ngulang sedikit juga karena di awal daftar saat DRH gitu ya, itu sebenarnya nggak beda jauh kok teman-teman ya dengan pengisian DRH akhir ini. Nah, untuk jawab pertanyaan kali ini, aku menggunakan pengalaman di tahun sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ragu dengan informasi apa yang aku sampaikan, lebih baik kalian tanyakan aja ke helpdesk-nya ya. Dan di video kali ini aku memang khusus untuk pemberkasan di instansi Kejaksaan RI ya teman-teman. Oke, yang pertanyaan pertama, kita melamar formasi SMA tapi sudah S1, apa gelarnya diisi atau strip aja? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menurut aku kalian udah tahu ya seharusnya, karena saat daftar di awal ya, pengisian DRH awal itu kan sama ya sebenarnya teknis pengisian nama ini. Ikuti dengan nama yang tertera di ijazah yang kalian gunakan saat melamar teman-teman ya. Karena ijazah itu nanti akan menjadi patokan yang paling penting gitu dalam pengisian DRH ini. Nah, misalkan kalau di ijazah yang kalian gunakan itu SMA ya, walaupun memang kalian punya ijazah S1 gitu, tapi kan yang kalian gunakan daftar itu SMA ya, ikuti nama sesuai SMA itu ya, sesuai dengan ijazah SMA. Ya, nggak ada gelar ya kalau SMA itu, jadi nggak usah diisi teman-teman. Terus itu dikosongin aja atau isi strip kak. Kalau misalkan ada tanda bintang gitu ya, atau wajib kolomnya itu diisi, ya udah berarti ikuti instruksinya nih. Nah biasanya diisi tanda strip teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan emang nggak ada gelar itu biasanya boleh pakai strip. Tapi misalkan kalau kotaknya itu atau kolom pengisiannya ya bisa dikosongin, ya udah kosongin aja. Next, pertanyaan yang berikutnya. Halo Kak, mohon izin bertanya. Jadi waktu tahap admin hingga saat ini alhamdulillah PL. Di waktu admin sebenarnya ada input sertif akreditasi UNIF yang terbaru atau tidak di waktu kelulusan namun di tahun yang sama dengan status nilai yang sama-sama unggul. Apakah ini mempengaruhi diskualifikasi untuk penetapan NIP? Mohon pencerahannya. Kalau misalkan memang status nilainya itu sama-sama unggul, ya itu nggak ada masalah sebenarnya ya teman-teman. Dan aku rasa nggak akan terlalu berpengaruh gitu dengan penetapan NIP. Cuman yang jadi masalah ketika misalkan ya di persyaratan awal itu udah jelas nih akreditasinya itu unggul, tapi pada faktanya, pada kenyataannya mungkin akreditasi kampusnya itu B. Nah, itu kan udah beda nih ya dengan aturan. Jadi itu mungkin saja akan bermasalah. Tapi kalau misalkan kalian sudah lolos sampai tahap ini, ya lebih baik berdoa aja teman-teman yang terbaik. Semoga kalian itu dilancarkan. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Bang, saya mau nanya saat awal daftar nama sesuai ijazah saya samakan dengan KTP. Ternyata nama di KTP saya tidak pakai titik, tetapi di ijazah pakai titik. Nanti cara perbaiki saat pengisian daerah gimana ya Bang? Karena di akun sudah terinput ya mungkin ya. Sudah terikut dengan nama KTP yang tidak pakai titik. Tolong pencerahannya Bang. Nah, ini mungkin kakaknya udah paham ya, udah sadar gitu. Kalau yang penting itu sebenarnya kita ikuti di ijazah, teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya udah pengalaman tahun sebelumnya gitu ya. Kalau ada perbedaan nama KTP dan ijazah, yang mana sih diikuti gitu. Kalau aku kemarin ikuti ijazah, teman-teman, karena memang ini sudah tervalidasi juga oleh panitia ya. Memang disuruh mengikuti sesuai dengan yang tertera di ijazah. Terus kalau misalkan Kak, aku udah terlanjur nih ya sama kayak kasusnya ini. Teman-teman kan nggak bisa buat apa-apa ya karena sudah terkirim gitu kayak istilahnya datanya. Cuman kalau di daerah akhir itu berdasarkan pengalaman aku ya tahun sebelumnya, kalian nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan typo sedikit yang seperti ini itu nanti bisa dihubungi oleh panitianya. Jadi kalau misalkan panitia menghendaki adanya penambahan titik atau apa gitu nanti akan dihubungi kok teman-teman. Tapi kalau misalkan Kak nggak dihubungi gimana dong?
ya santai aja. Aku rasa itu nggak akan jadi masalah kalau sampai panitia memang tidak menghubungi, ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Kak, izin tanya, untuk data yang perlu disiapkan itu legalisir ijazah SD sampai S1 atau hanya scan ijazahnya saja tanpa perlu legalisir? Terima kasih. Setahu aku, kalau untuk penginputan di web itu ijazah asli ya teman-teman yang di-scan. Nah, untuk yang legalisir ini saran dari aku bisa disiapkan saja, cuman kalau pengalaman memang tidak terlalu diperlukan kalau ijazah yang legalisir. Jadi lebih mending yang aslinya itu di-scan. Ya, ini pandangan aku aja. Tapi kalau misalkan memang kalian bisa untuk legalisir, nggak apa-apa, kalian bisa jaga-jaga aja ya legalisir ijazah gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bang, izin kalau nggak ada nama jalan nggak apa-apa kah di strip aja sesuai KTP? Makasih Bang. Yaps, aku kebetulan juga di KTP nggak ada nama jalan. Jadi aku strip ya. Jadi karena memang nggak ada gitu. Kan nggak mungkin dong kita paksain juga. Tapi kalau kakak mau gitu ya, kalau teman-teman mau diisi nama jalan, walaupun memang di KTP nggak ada, ya boleh juga ditambahkan. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Kak, berarti kalau untuk formasi pengadministrasi atau pengelola penanganan perkara nggak usah pakai sertifikat bela diri ya, Kak? Yaps, benar. Kalau untuk pengadministrasi penanganan perkara itu nggak usah ya, pakai sertifikat bela diri. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Kak, aman nggak ya kalau suket jasmani nggak ada BMI-nya? Ini kalau misalkan ya teman-teman diminta gitu, surat kesehatan yang memang indikator penilaiannya itu adalah BMI, saran dari aku usahakan ada teman-teman. Jadi kalian bisa request gitu ke dokternya, dok minta dong surat kesehatan yang memang ada keterangan BMI-nya gitu. Nanti pasti dokternya kasih kok. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Kak, mau tanya dong, untuk surat pengalaman kerja sebelumnya apakah format atau template-nya disesuaikan dengan perusahaan sebelumnya atau ada format khusus dari kejaksaan? Setahu aku ya teman-teman, kalau surat pengalaman kerja ini tuh nggak ada dikasih format sama kejaksaan. Cuman kalau misalkan memang kalian nemu gitu ya format dari kejaksaan, ya kalian bisa ikuti format dari kejaksaan. Tapi ini pengalaman aku ya, kayaknya untuk surat pengalaman kerja itu disesuaikan dengan tempat kalian kerja deh. Atau mungkin dari teman-teman di sini yang udah pernah buat surat pengalaman kerja bisa komen juga ya di kolom komentar. Siapa tahu kan ada format gitu ya khusus dari kejaksaan. Tapi setahu aku sampai saat ini tuh aku nggak pernah dengar sih ada format pengalaman kerja itu dikasih dari kejaksaan. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Untuk pengisian kolom nama di website rekrutmen kejaksaan, apakah huruf balok semua atau tidak, Bang? Ini masalah basic banget sih, dan ini sebenarnya saat kalian awal daftar itu tuh udah tahu gitu ya pertanyaan yang seperti ini gitu. Nah, kalau tanggapan dari aku ya berdasarkan pengalaman aku pribadi, kalian bisa sesuaikan teman-teman. Kalau kalian mau balok semua silahkan, tapi kalau mau besar kecil juga silahkan. Yang intinya sesuai dengan penulisan yang benar gitu. Tapi kalau kalian nanya pengalamanku, aku kapital semua. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Halo Kak, kalau untuk isi data ayah yang sudah meninggal tulisannya ditambah almarhum atau langsung nama aja Kak? Atau nama ayah tidak usah diisi? Terima kasih infonya. Nah, ini kalian bisa ikuti di kartu keluarga ya teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah update, ya seharusnya sih ada ya keterangan almarhum gitu kalau memang sudah meninggal. Tapi kalau kalian ragu sama yang aku sampaikan, ya kalian bisa hubungi helpdesk-nya langsung gitu ya, yang udah ada di Instagramnya Biro Pek Kejaksaan. Cuman kalau menurut aku ini patokannya di kartu keluarga teman-teman. Kalau misalkan memang kartu keluarganya itu masih yang lama, jadi bisa ikuti saja ya, cantumkan nama ayah yang sudah meninggal gitu, cuma nanti ditambahkan keterangan gitu kalau sudah almarhum. Oke, next ke pertanyaan berikutnya.
Bang, mau tanya terkait pengisian DH di SSCASN, bagian unggah dokumen cuma ada kolom unggah untuk surat pernyataan, sedang surat lamaran nggak ada, padahal kita diminta buat surat lamaran baru. Gimana ya Bang, kira-kira atau digabung aja diunggah bareng surat pernyataan? Kalau berdasarkan informasi resmi ya di surat Kejaksaan RI, itu udah dijelaskan ya, udah dikasih tahu kalau surat lamaran dan juga surat pernyataan itu digabung dalam satu file ya. Kalau kalian baca baik-baik pengumuman dari Kejaksaan itu sudah jelas itu disampaikan di situ. Cuman kalau kalian misalkan memang ragu ya, takut gitu untuk mengikuti apa yang aku sampaikan ya, silahkan kalian punya hak gitu ya untuk menanyakan langsung ke helpdesk-nya. Jadi biar lebih jelas aja dan kalian nggak ragu-ragu. Oke, mungkin itu ya teman-teman beberapa pertanyaan yang udah pernah masuk ke aku. Tapi kalau kalian mungkin masih ada pertanyaan yang bingung terhadap apa yang aku jelaskan tadi, atau mungkin kalian memiliki beberapa masalah atau kendala lainnya yang nggak aku bahas, tapi kalian punya pertanyaan itu, taruh aja di kolom komentar bawah video ini. Karena nanti aku mungkin bakal buat Q&A part 2 dan memang untuk bantu teman-teman juga ya dalam tahap pengisian DH akhir ini ya, sesuainya dengan pengalaman aku pribadi. Oke, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.